Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang pengusaha pembuat patung palsu bernama Farman. Ini bebenguknya yang saat ini sedang menggantung 3 anak buahnya yang salah satu diantaranya dituduh sebagai pengkhianat yang sudah melaporkan bisnisnya kepada kepolisian. Tak ingin repot-repot menginterogasi dan mencari siapa pengkhianatnya, Farman yang dikenal bengis dan tak punya rasa kasihan pun langsung menghabisi ketiganya tanpa sedikit pun menunjukkan tanda penyesalan. Ini dah. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria parubaya atau lebih tepatnya seorang kakek keren bernama Mutu Velpandian. Kita panggil saja Mutu, kakek Mutu. Sama seperti kakek-kakek konvensional pada umumnya, Mutu menikmati masa tuanya dengan bermain bersama sang cucu dan tampak sangat menikmati momen itu. Action, sir. वो कैसे? Sejenak kita beralih dulu pada seorang polisi muda bernama Arjun yang tiada lain adalah putra sematawayang Mutu. Saat ini Arjun sedang menemui seseorang bernama Senu yang diduga menjadi orang kepercayaan Farman dalam pengiriman patung palsu, yang pada intinya kedatangan Arjun ke sini adalah untuk menyelidiki kasus pembuatan palsu ini yang memang sejak 5 tahun terakhir ini tidak ada satupun polisi yang berani melakukannya. क्या सर इतनी आसानी से बता दूं तो हड्डियां कीर्तन करेंगे. Malamnya, Mutu kedatangan rekan Arjun yang ingin memberitahu terkait putranya, Arjun, yang nekat mengusut kasus yang selama 5 tahun ini tidak bisa dipecahkan oleh polisi manapun. Bukan apa-apa, si Mbak Polwan hanya takut jika sesuatu yang buruk menimpa Arjun, karena dari yang sudah-sudah, polisi yang mencoba menyentuh kasus patung palsu itu selalu berakhir dengan mengenaskan. Bahkan beberapa dari mereka dinyatakan hilang sampai detik ini. ठीक है, तुम्हारी हालत समझता हूँ. थैंक यू सर. चलो. Tak lama setelah Mbak Polwan pergi, muncullah Arjun yang baru pulang ke rumah. Sesuai informasi dari Mbak Polwan tadi, Mutu mencoba untuk memperingatkan Arjun agar lebih selektif dalam memilih kasus. Jangan terlalu berani, jangan terlalu jumawa. Pikirkan keluarganya, istri, dan putranya yang masih kecil. Namun sama seperti Mutu semasa masih waktu muda dulu, Arjun adalah tipikal orang yang keras kepala mirip seperti bapaknya. Tepat di hari libur, Mutu dan keluarga pun pergi jalan-jalan bersama istri, putra, menantu, dan cucu kesayangannya. Nampak jelas di wajah Mutu bahwa kehidupannya sangat normal dalam artian bahagia, yang memang itulah impian setiap kakek di dunia, yaitu menikmati masa tua dengan keluarganya. Suatu hari ketika Mutu baru pulang belanja dari pasar, ia nyaris tertabrak oleh seorang supir taksi online bernama Vimal. Ini bukanlah kali pertama Mutu mengalaminya, karena faktanya Mutu selalu saja kaget ketika Vimal muncul secara mendadak, padahal Vimal tidak pernah sekalipun memacu mobilnya dalam kecepatan tinggi. सर, उसकी इस बात के लिए 100 बार तो सॉरी बोल चुका. Tiba di rumah, Mutu tampak sangat khawatir dengan Arjun yang ternyata belum pulang sejak semalam. Ia pun mulai menghubungi satu persatu teman Arjun, namun tak ada satupun dari mereka yang mengetahui di mana keberadaannya sekarang. अर्जुन कल रात से घर नहीं आया है. Tak bisa tinggal diam, Mutu pun menemui Bapak Kepala Polisi. Barangkali Arjun diberi tugas rahasia, namun beliau mengaku tidak pernah memberikan tugas apa-apa. Yang dia tahu, Arjun terakhir kali pergi menemui seseorang bernama Senu untuk mendalami kasus patung palsu. Tak buang waktu, Mutu langsung menemui Senu di tempat usahanya. Sama seperti Bapak Kepala Polisi, Senu mengaku tidak tahu di mana Arjun. Terakhir mereka bertemu hanya mengobrol sebentar terkait Arjun yang sedang menyelidiki kasus patung palsu. Selebihnya, Senu tidak tahu apa-apa lagi, sehingga kembali Mutu harus pulang dengan tangan kosong.
Sepulangnya ke rumah, di situ sudah ada Simba Polwan yang ingin memberitahu informasi tentang Arjun. Persis seperti yang ia khawatirkan, barang siapa yang mencoba menyelidiki kasus patung palsu, maka orang itu akan hilang bak ditelan bumi. Pada intinya, semua orang akan diam meski tahu kebenarannya. Mau Mutu menemui bapak kepala polisi ke rekan-rekannya ke atau siapapun yang Mutu tahu, mereka akan tetap diam karena Arjun 100% bisa dipastikan sudah mati dibunuh oleh Senu. Dan ya, tak terima putra sematawayangnya mati, Mutu perlahan-lahan mulai menunjukkan siapa dia sebenarnya. Malam-malam Mutu pergi keluar sendirian hingga tak sengaja bertemu dengan Vimal, si supir taksi online, yang kali ini dikejutkan oleh Mutu yang tak bergeming sedikit pun. Dengan sukarela, Vimal akan mengantar Mutu ke tempat yang dituju, yaitu kediaman si Senu, di mana Anda mungkin akan terkejut saat melihat apa yang akan Mutu lakukan kepada Senu, yaitu जब तक वर्मा के साथ ईमानदार रहेंगे तब तक ही जिंदा रह पाएंगे। क्या हुआ, मिल गया क्या छोटा डायनासोर? ya entah siapa sebenarnya Mutu. Ia membawa Senu di dalam sebuah karung dan langsung membuangnya dari atas jembatan. अरे कुछ नहीं, वेस्ट माल है। Vimal yang di awal bersikap polontong pun kini menjadi seperti ayam sayur karena sudah terlanjur ikut terlibat. Vimal tidak bisa apa-apa kecuali menutup mulutnya dan melakukan apapun yang Mutu perintahkan. Keesokan paginya ketika Mutu sedang menjemput cucu di sekolah, muncul seorang preman yang diutus untuk menghabisi si cucu, tetapi ya, Mutu berhasil menyelamatkan cucunya dan langsung menerima telepon dari seseorang yang menjadi dalang di balik kejadian barusan. Siapa lagi jika bukan Farman, sang bos patung palsu yang mengancam akan terus meneror keluarganya gara-gara aksi Mutu yang sudah membunuh Senu. ये मांड्या, कुछ रापचिक लगा? Tak ingin melibatkan keluarganya dalam hal ini, Mutu pun balik menghubungi Farman untuk bertemu secara langsung. Namun Farman yang terlalu sombong dan merasa paling berkuasa pun menolak permintaan tersebut dan tetap akan melakukan teror sampai istri, menantu, dan cucunya habis tak tersisa. पहले जाएगा पोता, फिर पोते की माँ, फिर उस माँ की तो समझ गया होगा ना? बाय। Dan jika seperti ini cara mainnya, Mutu akan lebih dulu memulai permainannya. Ia mendatangi tempat nongkrong dua preman yang sempat diutus untuk membunuh cucunya di sekolah dan langsung memancing mereka berdua ke tempat yang sepi. ए बुड्ढे, ए बुढ़ो, अबे तेरी पूरी फैमिली की सुपारी मुझे मिली है। स्टोक देते हैं। तेरी बहू को Ya, satu preman pun mau terpenggal, sementara yang satu lagi dibuat ketakutan setengah mati sampai akhirnya masih belum diketahui siapa sebenarnya Mutu. Namun demi menemukan sosok Farman, Mutu jelas harus mencari cara untuk mengamankan keluarganya. Ia mendatangi kenalannya yang merupakan seorang dokter rumah sakit agar mau menampung keluarganya untuk beberapa hari ke depan. उनको जो मेंटल इलनेस है वो एकदम अजीब है यहीं रुककर सीखना होगा। Satu masalah sudah beres, kini Mutu akan pergi keluar kota untuk menemui kenalannya yang lain, yaitu seorang bos penyedia jasa keamanan dan pengawalan. Yang setibanya Mutu di sana, ia tiba-tiba dicegat oleh seorang penjaga yang belum tahu siapa sosok yang sedang ia todong. को जानता है किसको बाहर जाने को बोल रहा है तू
Dan inilah bos penyedia jasa keamanan dan pengawalan yang tampak sangat senang dengan kedatangan Mutu di kediamannya. Entah seberapa pentingkah Mutu di kehidupan si bos atau apa yang sudah Mutu lakukan kepada si bos di masa lalu, Mutu langsung mengutarakan niatnya, yaitu untuk meminta sedikit bantuan terkait sesuatu. Yes, inilah 4 penembak jitu paling terlatih sekaligus anak buah si bos yang paling setia di antara yang lain. Si bos dengan senang hati akan menyerahkan mereka kepada Mutu, sehingga mulai sekarang mereka akan menuruti apapun yang Mutu perintahkan. Berdasarkan informasi akurat dari jaringan luasnya, Mutu bisa dengan mudah menemukan seorang pemuda yang merupakan mantan anak buahnya si Senu. Mutu langsung menginterogasinya untuk mengetahui di mana Farman berada termasuk markas pembuatan patung palsunya. Tapi rupanya Farman sangat rapi dalam menjaga kerahasiaan bisnis ilegalnya dan si pemuda taunya hanyalah jalur yang sering dilewati truk-truk pembawa patung palsunya. Alhasil, Vimal pun mendapat tugas untuk memegang patung di pinggir jalan dan pura-pura memungut salah satu patung yang jatuh dari truk, sehingga ketika truk milik Farman muncul, maka si supir secara otomatis akan langsung berhenti. Sesuai prediksi, truk pembawa patung palsu pun muncul dan mengira jika Vimal sedang memegang salah satu patung mereka yang jatuh, di mana saat Vimal ketahuan bohong dan ditarik masuk ke dalam truk, Samsul yang juga menjadi anak buah Mutu pun langsung masuk ke kolong mobil dan mengaitkan kawat panjang untuk menghentikan truk tersebut. Dan ya, Mutu berhasil mendapatkan satu truk milik Farman, di mana Farman sendiri terlihat berada di rumah sakit untuk menyatroni keluarga Mutu. Entah dari mana ia tahu keluarga Mutu ada di sana, Farman dengan cepat menghubungi Mutu dan mengancam akan menghabisi keluarganya. लेकिन तूने मेरे को हर्ट किया ना। Tepat saat Farman dan anak buah sudah berada di depan pintu, Mutu tiba-tiba memperlihatkan salah satu patung paling berharga milik Farman, sehingga alih-alih akan menyatroni keluarga Mutu, Farman justru harus pasrah ketika ia disuruh menjadi gembel dan meminta uang 10 rupiah kepada keluarganya. माँ 10 दिन से खाना नहीं खाया, 10 रुपए का धर्म दान कर दो ना माँ। ये लो अंकल, जाके खाना खा लो। अरे ऋत्विक Berlokasi di tanah luas, Mutu dan Farman pun melakukan pertemuan untuk membuat sebuah kesepakatan. Mutu berjanji tidak akan mengganggu bisnisnya lagi, asalkan Farman mau komitmen untuk menghentikan kegilaannya dan jangan pernah ada niatan untuk menyentuh keluarganya lagi. अरे क्या वर्मा, वो अपना मजाक उड़ा रहे और तू फर्स्ट टाइम अपने को किसी ने ब्लैकमेल किया है। Dan dasar orang jahat, Farman tampaknya masih bersikeras untuk menghabisi Mutu dan keluarga. Kali ini, Farman meminta bantuan pada salah satu kenalannya untuk mengirim beberapa pembunuh bayaran untuk menghabisi Mutu dan keluarga di kediamannya. Mutu sendiri tampaknya sudah bisa memprediksi rencana Farman. Hal itu terlihat dari bagaimana ia membuka semua jendela rumah, memindahkan sang cucu ke tempat aman, dan membangunkan istri dan menantunya untuk duduk bersamanya. Istri dan menantu yang masih bingung pun hanya bisa menuruti perintah Mutu yang meminta mereka untuk duduk dan diam, di mana para pembunuh bayaran sendiri terlihat sudah datang. Yang tepat saat mereka akan menyerang, tiba-tiba जो होना है वही। ya, keempat penembak jitu ternyata sudah berada dalam posisi. Mereka rupanya terus menjaga rumah ini selama 24 jam non-stop, sehingga tamatlah riwayat para pembunuh bayaran ini. Keesokannya kita akan diperkenalkan kepada bos dari para pembunuh bayaran yang mati semalam. Beliau bernama, kita panggil saja Jackie, seorang pebisnis yang bergelut di dunia bahan peledak dan juga menyewakan jasa pembunuh bayaran. Saat Farman menelepon untuk komplain terkait anak buahnya yang gagal membunuh Mutu, Jackie pun langsung menjawab. अगर बोला होता वो है
तो मैं आदमी बेचता ही नहीं। Farman malah menyalahkan Jackie tentang anak buahnya yang masih amatiran, sehingga Farman dengan sombongnya berkata jika saat ini ia sudah mendapatkan sekitar 100 orang preman dari kenalannya yang lain, di mana Jackie langsung bertanya, apa kau yakin mereka datang untuk membantumu? सिर्फ पुलिस वाले के बाप को देख रहा है, जो तूने नहीं देखा वो मैं देख। Sejenak kita akan dibawa flashback 15 tahun yang lalu di sebuah penjara paling ketat di India, di mana Anda semua yang menonton mungkin akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika Muthu adalah seorang kepala penjara dengan nama julukan Tiger yang dikenal sangat kejam dan ditakuti oleh semua orang. तो बाल क्यों बिखरे हुए हैं? ये जेल के रूल्स में नहीं है। बताता हूं। Secara kebetulan saat itu ada narapidana baru dari kalangan pejabat yang dengan songongnya menantang Muthu alias Tiger dengan mengancam akan menghubungi teman-temannya di pemerintahan untuk mengirim beberapa pasukan agar datang ke penjara ini, di mana Tiger justru malah memberinya ponsel untuk si pejabat segera melakukannya dan रेलवे फाटक पे है और आधा घंटा लगेगा, पहुंचते ही फोन करता हूँ। ya, berkat bantuan Jackie yang saat itu masih berstatus tahanan, rombongan pasukan si pejabat pun langsung kocar-kacir setelah mobilnya diledakkan, sehingga sudah jelas bahwa sosok Tiger sebagai kepala penjara bukan hanya sekedar ditakuti, tetapi disegani dan dihormati oleh semua narapidana yang pernah berada di penjaranya. उसे अभी ठोक दूं क्या? बोलो सर। जरा रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो। नील डाउन। Terlambat bagi Farman menyadari hal ini karena 100 orang preman yang ia kira akan bekerja untuknya kenyataannya berada di pihak Tiger yang saat ini baru tiba di tempat tersebut. Saat Tiger aka Muthu akan mengayunkan parangnya itulah, Farman dengan cepat memohon agar diizinkan melakukan satu panggilan telepon yang alangkah terkejutnya Tiger saat mengetahui jika Arjun, putra tercintanya, masih hidup dan sedang dikurung di satu tempat. पापा मैं अभी कहाँ हो अर्जुन? सुने मुझे, ये अभी तक तो जिंदा है। Tanpa bertele-tele, Farman langsung berkata jika ia akan melepaskan Arjun asalkan Tiger mau melakukan satu pekerjaan, yaitu mencuri, bukan mencuri patung, emas, atau uang rakyat, melainkan mencuri sebuah mahkota yang menjadi harta karun nasional dan dilindungi oleh negara. Memang sangat sulit dan mustahil, tapi sebagai orang yang punya banyak koneksi, kenalan, rekan, dan jaringan yang luas, Farman yakin jika Tiger alias Muthu akan bisa mendapatkan mahkota yang ia mau. Berkat salah satu koneksinya di pemerintahan, Tiger berhasil mendapatkan informasi terkait siapa saja yang punya akses masuk ke dalam kuil tempat mahkota itu disimpan. Salah satunya adalah seorang selebriti sekaligus produser film bernama Mohan yang diketahui sedang menyukai seorang penyanyi wanita bernama Kamna. Mohan punya manajer bernama Balu yang dipercaya untuk mewakilinya dalam setiap langkah PDKT kepada Kamna. Namun masalahnya adalah Kamna justru malah menyukai Balu, begitupun sebaliknya, sehingga mereka berdua diam-diam pacaran tanpa Mohan mengetahui akan hal ini. पर क्यों? Memanfaatkan hubungan rahasia itulah Tiger meminta Balu untuk melakukan apa yang ia perintahkan, di mana Tiger hanya ingin agar Balu memujuk Mohan supaya membuat film tentang pencurian sebuah mahkota. समझ गए ना? Tak ingin hubungannya ketahuan, Balu pun menuruti apa yang Tiger perintahkan. Ia langsung memujuk Mohan agar membuat film tentang pencurian mahkota yang merupakan harta karun nasional, yang karena tidak mungkin melakukan syuting di kuil asli dengan menggunakan mahkota yang asli, Mohan dan tim pun akan melakukan survei dan mencatat apa saja yang perlu mereka buat ulang. Setelah set lokasinya sudah sama persis dengan kuil asli, Mohan dan tim pun langsung melakukan syuting dengan skenario pencurian mahkota nasional.
Tanpa Mohan dan tim sadari, Tiger memanfaatkan rekaman syuting itu untuk mengelabui pihak keamanan mahkota. Tiger menyewa seorang hacker untuk mengganti tampilan CCTV kuil dengan rekaman syuting si Mohan, sehingga para polisi yang tidak tahu tentang film terbaru Mohan pun akan mengira jika Mohan secara ilegal telah masuk ke dalam kuil dan mencoba mencuri mahkota tersebut. हेलो इमरजेंसी है। Alhasil, Mohan pun didatangi polisi terkait rekaman video itu, di mana Mohan langsung menjelaskan jika itu hanyalah syuting film dengan set lokasi yang dibuat ulang dan ia sama sekali tidak ada kepikiran untuk benar-benar mencurinya. ये मंदिर का ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज है। Karena ada indikasi yang cukup mencurigakan, para polisi pun akan tetap memeriksa Mohan, termasuk berencana untuk memindahkan mahkota yang asli ke tempat yang lebih aman demi untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Beralih ke tempat lain, kita akan diperkenalkan pada seorang pebisnis senjata api bernama Matthew. Ia terlihat sedang mengeksekusi 3 anak buahnya yang dianggap pengkhianat sampai muncul Tiger yang datang mengunjunginya. Kemarahan dan kekejaman Matthew pun seketika melunak dan langsung pergi ke depan untuk menemuinya. मैथ्यू कितने दिनों बाद मिलना हुआ Bukan isapan jempol belaka, Tiger memang punya jaringan yang sangat luas dan disegani oleh hampir semua kriminal kelas kakap di India. Kedatangan Tiger menemui Matthew adalah untuk meminta bantuan persenjataan dalam rangka menunjang misi pencurian mahkota yang beberapa hari lagi akan dipindahkan ke tempat aman. Matthew sempat menawarkan solusi cepat untuk masalah ini, yaitu dengan menembak Farman secara langsung oleh para sniper jitu yang sudah ia tempatkan. Namun karena Arjun putranya masih disekap, Tiger tidak bisa melakukannya sekarang. अगर ऐसा किया तो मेरे बेटे की जान जा सकती है। Matthew kembali menawarkan untuk bunuh saja 2 orang utusan Farman yang terus mengikuti Tiger. Namun masih dengan alasan yang sama, yaitu tidak mau ambil resiko. Tiger memilih untuk mencuri mahkotanya saja. Dengan bantuan para ahli, Tiger pun mulai menyusun rencana untuk mencuri mahkotanya yang katanya akan dipindahkan menggunakan mobil lapis baja. Yang karena proses pemindahan ini akan melibatkan pasukan khusus, Tiger dan anak buah pun harus benar-benar matang dalam melakukan persiapan. Berlokasi di tanah luas Nan Gersang, Tiger dan 4 snipernya pun terlihat sudah siap dalam posisi yang ketika iring-iringan pembawa mahkota muncul, mereka pun langsung melakukan serangan pertama dan... Ya, 1 sniper Tiger pun tertembak, disusul oleh kematian para penembak yang lain. Di mana hal ini terjadi akibat dari kelalaian mereka sendiri, termasuk para pasukan khusus yang memang jauh lebih terlatih untuk menghadapi situasi seperti ini. Setelah ke-4 snipernya tumbang, kini harapan satu-satunya adalah Tiger yang melaju dengan mobil anti pelurunya, tetapi... Layaknya John Rambo, Tiger dengan percaya dirinya berjalan di tempat terbuka sambil terus menembakkan senjatanya yang alhasil para pasukan khusus ini pun tumbang dalam sekejap. Kedua utusan Farman pun langsung pergi membawa mahkotanya untuk diserahkan, sementara Tiger tetap berada di sana sembari menunggu sesuatu untuk mengejutkan Anda semua, yaitu... Ya, ini semua ternyata hanya settingan. Mereka hanya akting dengan menggunakan senjata dan darah palsu. Bahkan para pasukan khusus ini merupakan mantan anak buah Tiger di kepolisian yang memang selalu siap dengan apapun yang Tiger perintahkan. Thank you. Anytime for you, sir. Beralih ke markas Farman tepat saat mahkotanya sudah sampai, ia tak sadar jika mahkotanya adalah mahkota palsu yang sengaja dibuat semirip mungkin, di mana Arjun akhirnya dilepaskan dan akan dikembalikan kepada Tiger ayahnya. ये शानदार है। 4.5 साल की मेहनत के बाद ढूंढा था। Dan Anda lagi-lagi akan terkejut saat mengetahui jika Arjun diam-diam menginginkan mahkota itu juga. Arjun akhirnya jujur bahwa selama ini ia menyelidiki Farman bukan untuk menangkapnya, tetapi untuk mengajaknya kerjasama.
Arjun pun meminta Farman untuk jangan senang dulu karena Tiger ayahnya pasti akan mengambil kembali mahkota itu sesaat setelah Arjun dikembalikan. Arjun hanya ingin 50% keuntungan dari mahkota tersebut dan sebagai imbalannya Arjun akan menjaga dan mengalihkan Tiger ayahnya agar tidak pernah mengganggu Farman atau mahkotanya. तो लंबे समय तक हम सबको फायदा होगा. Tak hanya itu saja, Arjun juga menceritakan terkait alasan kenapa ia melakukan ini. Berbeda dengan Tiger ayahnya yang selalu mengutamakan kejujuran dan kesederhanaan, Tiger lebih menyukai uang ketimbang prinsip sang ayah yang ia anggap konyol tanpa sadar jika semua ucapannya barusan sedang diawasi oleh Tiger melalui kamera kecil yang terpasang di mahkota tersebut. ईमानदारी और इंसाफ पसंद है और मुझे ऐश की जिंदगी. Sungguh, siapa yang tidak sakit hatinya saat Anda sudah bela-bela berkorban untuk seseorang yang disayangi, tapi malah dibalas dengan fakta yang membagongkan, sehingga mau biji mana lagi, ini mungkin adalah balasan dari Tuhan atas kekejaman Tiger di masa lalu. Tak lama, Arjun pun dikembalikan kepada Tiger. Mereka tidak langsung pulang ke rumah dan menemui keluarganya dengan alasan untuk keamanan. Tiger sengaja tidak menalek Arjun terkait rencana busuknya, tetapi memberinya kesempatan untuk mengatakannya sendiri demi melihat kejujurannya. अर्जुन, आपको कुछ बताना चाहते हो? मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया. Di saat yang sama, Farman dan anak buah baru mendapat kabar jika mahkotanya ternyata palsu. Sehingga menyadari Farman akan bertindak brutal, kedua anak buah pun langsung ancang-ancang untuk melakukan pencegahan, tetapi... Keesokan paginya, Arjun izin pergi keluar sebentar, di mana Tiger lagi-lagi memancing putranya untuk jujur. Barangkali Arjun berubah pikiran dan mau mengatakan semuanya. Tapi tampaknya Arjun memang serius dengan niatnya dengan Farman dan tak mengatakan apapun meski Tiger terus memancingnya. इसे तुम अपने पास रखो. अर्जुन, पापा को कुछ बताना चाहते हो? आपको सब कुछ तो बता दिया. Setibanya Arjun di markas, Farman langsung menyambutnya dengan wajah pikasionen. Tanpa bertele-tele, Farman langsung memberitahu Arjun tentang mahkota palsunya termasuk kamera kecil yang terpasang di dalamnya. Sehingga karena Arjun dianggap sudah tidak berguna, Farman pun berniat untuk menghabisinya saja. Tapi tiba-tiba... Ya, muncullah Tiger bersama 4 snipernya, di mana Farman akhirnya kena mental saat melihat apa yang bisa Tiger lakukan yang tidak hanya memiliki banyak koneksi, melainkan memang benar-benar punya kemampuan hebat yang tidak bisa ditandingi oleh seluruh anak buahnya. Di detik-detik krusial itulah, Farman kembali melakukan panggilan telepon untuk mencegah Tiger membunuhnya. Namun kali ini, cara tersebut tampaknya tidak berhasil setelah Tiger lebih dulu mengerahkan seluruh koneksinya untuk mencegah anak buah Farman membunuh keluarganya. Hey, उसको भी काटो रे. Setelah truk-truk pembawa patung palsunya dihancurkan dan seluruh anak buahnya dibantai habis, kini Farman sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Yang karena Farman sudah terlalu banyak membuat masalah dan kekacauan, maka Tiger akan menghabisinya dengan cara yang sama seperti yang biasa Farman pakai. वो तो मुझसे भी बड़ा कब. Setelah semuanya selesai, kini Tiger harus mengatasi satu masalah lagi, yaitu tentang Arjun putranya. Tiger kembali memberikan putranya kesempatan dengan memintanya untuk menyerahkan diri ke polisi. Namun apa jawabannya?
Ya, sungguh sangat luar biasa sekali apa yang Arjun lakukan demi menjaga karirnya di kepolisian dan demi keegoisannya yang sudah terlampau melewati batas. Arjun dengan teganya menodongkan pistol kepada Tiger yang notabene adalah ayah kandungnya sendiri, yang tepat saat Arjun akan menarik pelatuknya, tiba-tiba Arjun akhirnya mati setelah ditembak oleh 4 sniper setianya, di mana Tiger sendiri akan menghapus Arjun dari kartu keluarga dan menganggap jika dirinya tidak pernah punya putra yang berdegong seperti si Arjun itu. Tamat ending yang cukup menyesekkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah salah satu tanda anak durhaka yaitu jika kedua orang tuamu melembutkan perkataan di depanmu ketika berdiskusi denganmu karena takut akan kemarahanmu, maka ketahuilah Anda adalah anak durhaka. Saya John mewakili anak emak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, perut buncit, anak terenggiling.